Dan untuk selanjutnya bersama-sama kita akan dengarkan sambutan Bupati Tabanan yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Asisten 1 Setda Kabupaten Tabanan, Bapak Ana Agung Murah Agung Satria Tenanya, SOS MSI. Disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membacakan sambutan Bupati. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya permaklumkan bahwa Bapak Bupati beserta Bapak Sekda tidak dapat hadir pada hari yang berbahagia ini karena beliau juga ada acara yang sangat penting yang tidak bisa diwakilkan. Jadi saya selaku asisten 1 di Setda Kabupaten Tabanan diperintahkan untuk membacakan, mewakili pada hari ini untuk membacakan sambutan beliau. Sambutan Bupati Tabanan pada acara pelantikan pengurus pusat Koordinasi Hindu Indonesia atau Puskor Indonesia, Dewan Koordinator Daerah Tabanan periode 2022-2027. Ring Rahina Sanis Caro Paing Menail, Pinanggal 5 Februari tahun 2022. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat yang hadir pada kesempatan ini yaitu anggota Komisi 4 DPR RI atau yang mewakili beliau yaitu dari staf ahli. Kemudian yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Bali atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Tabanan atau yang mewakili beliau. Singgih Ida Cokordo Anglungrah Kabupaten Tabanan atawi sane ngangane dinggih Ida sane mustika yang titiang. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Tabanan atau yang mewakili beliau. Kemudian yang saya hormati Bapak Dandim 1619 Tabanan atau yang mewakili beliau. Kemudian yang saya hormati yang hadir pula di sini adalah Bapak Kepala Kesbangpol Kabupaten Tabanan atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Camat Tabanan beserta unsur musika Kecamatan Tabanan atau yang mewakili beliau yang hadir juga pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati seluruh pengurus pusat Koordinasi Hindu Indonesia yaitu Puskor Indonesia, Dewan Koordinator Daerah dari tingkat nasional sampai daerah yang kompak hadir pada kesempatan ini yang saya hormati luar biasa. Dan yang saya hormati seluruh Puskor Indonesia Dewan Koordinator Daerah Tabanan periode 2022-2027 serta undangan lainnya yang berbahagia. Jadi mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat lindungan beliau lah maka kita di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat-sehat di tempat ini, yaitu dalam acara pelantikan pengurus pusat Koordinasi Hindu Indonesia
Dewan Koordinator Daerah Tabanan periode 2022-2027 pada hari yang berbahagia ini. Jadi perlu saya informasikan bahwa hari ini kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dengan menerapkan prokes, protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi saya harapkan betul-betul dijaga dengan memakai masker karena apa? Karena perkembangan Omikron, virus Omikron yaitu varian COVID-19 pada saat ini pelonjakannya luar biasa. Dari 3 hari sebelumnya, dari 57 dari tanggal 1 Februari, 55, kemudian 57 langsung meningkat menjadi 185 orang yang positif setiap hari. Dan yang terakhir kemarin malam diinformasikan dari Dinas Kesehatan 183 orang yang positif. Jadi saya himbau di sini kepada bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini, tolong hati-hati dan tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan agar kita tidak tertular dari COVID-19. Hadirin yang berbahagia, saya atas nama pribadi, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tabanan menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus pusat Koordinasi Hindu Indonesia, Dewan Koordinator Daerah Tabanan periode 2022-2027 dan berharap kepada pengurus yang terpilih untuk dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan AD dan ART organisasi. Dalam kesempatan ini saya berpesan kepada pengurus yang telah dilantik untuk terus melanjutkan perjuangan organisasi dengan berpijak pada nilai dan semangat yang sudah diwariskan, berlandaskan ajaran Dharma, sehingga kita dapat hidup rukun, aman, bersatu, dan damai. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Tabanan, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru, yaitu Tabanan yang aman, unggul, dan madani. Jadi dalam visi pemerintah Kabupaten Tabanan ini ada 3 konten yang ada. Yang pertama adalah konten lokal, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali. Bagaimana kita membangun 6 keseimbangan yang ada di Kabupaten Tabanan. Kemudian ada konten nasional juga di sini, yaitu melalui pola pembangunan semesta berencana. Jadi kita membangun di Kabupaten Tabanan ini yaitu terpola secara bertahap dan secara menyeluruh. Jadi melalui perencanaan yang betul-betul matang. Dan kemudian yang terakhir ada konten daerah, yaitu Tabanan era baru. Kita menuju Tabanan era baru, yaitu Tabanan yang aman, unggul, dan madani. Yaitu Tabanan yang aman artinya bagaimana kita mewujudkan masyarakat di Kabupaten Tabanan ini agar bisa aman dan nyaman hidup di Tabanan. Kemudian Tabanan yang unggul, yaitu bagaimana kita mengkaderisasi agar mewujudkan masyarakat Tabanan yang berprestasi di segala bidang, sehingga Tabanan bisa menonjol dalam segala bidang hal di Bali. Bahkan saya harapkan bisa di tingkat nasional. Dan kemudian Tabanan yang madani, yaitu bagaimana Tabanan bisa mensejahterakan seluruh masyarakat Tabanan ini dengan berdasarkan pada srada dan berlandaskan pada hukum yang ada di seluruh Indonesia. Hadirin yang berbahagia,
Pada acara pelantikan ini, saya menghimbau kepada seluruh pengurus Pusat Koordinasi Hindu Indonesia, Dewan Koordinator Daerah Tabanan periode 2022 sampai dengan 2027 untuk selalu berbuat demi kebaikan bersama sesuai dengan visi Pusat Koordinator Hindu Indonesia, yaitu mewujudkan Hindu yang santi, jadi Hindu yang damai. Kemudian bagaimana kita mewujudkan Hindu yang kerto, berkeadilan, dan jagat dito, yaitu sejahtera melalui gerakan perjuangan sosial dan memperdayakan umat dengan melakukan koordinasi dan sinergi dengan semua komponen Hindu di Indonesia. Inilah saat kita untuk bersatu memberikan karya dan prestasi yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan daerah kita sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi kita masing-masing. Saya juga berharap seluruh pengurus Pusat Koordinasi Hindu Indonesia, Dewan Koordinator Daerah Tabanan periode 2022-2027 agar selalu berpegang teguh pada nilai-nilai keteladanan yang menjadi dasar dan karakter pembentukan organisasi. Melalui program kerja dan kegiatan pengurus Puskor Indonesia ini, saya berharap para pengurus ke depan dapat merencanakan dan melaksanakan program yang bertujuan demi suksesnya pembangunan manusia Pancasilais dan humanis. Bagaimana kita mewujudkan manusia yang menjalankan ajaran-ajaran Pancasila dari kelima sila yang ada dalam Pancasila itu dengan rasa kemanusiaan. Nah itu manusia yang berlandaskan ajaran Dharma. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya dedikasi, etos kerja, loyalitas, dan semangat pengabdian yang luhur dan tanpa pamrih untuk berkarya demi terwujudnya hari esok yang lebih baik. Saya juga mengajak kepada hadirin semuanya, khususnya para pengurus yang baru dilantik, untuk menangkap peluang dan secara aktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian potensi daerah benar-benar terberdayakan secara optimal karena adanya keikutsertaan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Semoga tugas dan kepercayaan yang baru diberikan kepada saudara dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya ucapkan selamat bertugas. Semoga di bawah kepengurusan saudara-saudara, aktivitas jalinan kerjasama yang kita bina selama ini akan saling memberikan makna, terutama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Tabanan. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widiwasa, melimpahkan rahmatnya dan anugerahnya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih matur suksema. Demikian tadi hadirin telah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Tabanan yang telah dibacakan oleh Bapak Asisten 1 Setda Kabupaten Tabanan, Anak Agung Ngurah Agung Satria Tenaya Esos MSI. Sebelum berlanjut kepada sambutan yang lain, kami ingin menyapa Ketua Dekorda Gianyar. Hadir. Tepuk tangan yang meriah. Dekorda Badung, matur suksema. Dekorda Denpasar, matur suksema.
Dekorda Bangli. Matur suksema. Ke selanjutnya Dekorda Karangasem. Nggih, matur suksema. Dekorda Jembrane. Matur suksema. Dekorda Buleleng. Nggih, suksema. Terakhir niki Dekorda Kelungkung. Hadir, matur suksema. Sampun klop komplit nggih. Dan selanjutnya Gianyar sampun paling tadi tiang panggil. Berarti tidak dengar. Oke, sekali lagi Dekorda Gianyar. 1 2 3 4 10.000. Iya. Nggih, selanjutnya bersama-sama kita dengarkan sambutan Ketua Dekorwil Bali Puskor Indonesia. Silakan. Mohon izin buka masker untuk di atas sendiri. Om Swastiastu. Yang saya hormati anggota Komisi 4 DPR RI atau yang mewakili Bapak Nyoman Kartike, Bupati Tabanan atau yang mewakili Bapak Ngurah Satria, Ide Cokorde Anglurah Tabanan atau yang mewakili anggota IPIL Gadungan. Deke kari akeh semeton titiang ring IPIL Gadungan dan ring Samsam. Nike semetonan titiang tapi titiang mulai kakyang kompiang titiang ring Beleleng. Dan kebetulan juga tiang boleh pendamping dari Tabanan. Wow, cerita sama Pak Dandim, ternyata satu kecamatan berdekatan saking Penarukan istri tiang, berdekatan dengan Kerambitan kotanya. Yang sangat bangga hari ini pelantikannya yang luar biasa, bisa hadir semua dekorda seluruh Bali. Dan tadi Gianyar paling antusias, disebut paling pertama nggak didengar karena asik ngerumpi di belakang mempersiapkan pasar rakyat yang sebentar lagi tanggal 11 akan diadakan pasar rakyat oleh Dekorda Gianyar. Sebelum lanjut, mari kita yel-yel kita dulu supaya tambah semangat. Mohon berdiri untuk semua relawan untuk kita menyampaikan yel-yel. Siap? Tangan di dada. Bangga, bangkit, bangun, jaya Indonesia. Oke, ampun. Iring, sarang-sarang bang. Bangga, bangkit, bangun, jaya Indonesia. Kok sepi lagi? Ulangi, boleh ulangi. Bangga semangat ke? Bangga, bangkit, bangun, Puskor Indonesia. Suksema. Sekali lagi selamat untuk Dekorda Tabanan yang secara sah hari ini sudah dilantik dan harus mulai menata persiapan melaksanakan rakorda. Nanti silakan membuat surat proposal laporan ke Kesbangpol untuk nanti diberikan rekomendasi ke Bupati agar kita nanti ke depannya bisa terdaftar dan bisa dapatkan anggaran untuk pergerakan kita. Karena kalau tanpa dari bantuan dari pemerintah, mengharapkan dari relawan-relawan kita
kita akan kewalahan ke depannya. Makanya kita harus bersinergi dengan pemerintah, karena kebetulan juga misi dan visi kita sama, kita mendukung misi visi pemerintah Bali dan Tabanan Nangun Satkertelo ke Bali ini. Ini merupakan acuan kita untuk kita bisa membuat program-program yang nanti bersinergi dengan pemerintah daerah. Kalau Dekorda Tabanan dengan Dekorda lainnya akan ke masing-masing pemerintah daerahnya, dan Dekorwil Bali akan selalu mendampingi ke semua Dekorda-Dekorda, dan nanti rencana juga kita akan audiensi dengan Pak Gubernur setelah Dekorda ini komplit, karena sebenarnya udah komplit cuman belum pelantikan. Masih ada 2 tempat yang belum kami sempat lantik karena situasi dan kondisi, dan akan berlanjut segera. Habis dari sini estafet ke negara sudah diagendakan, setelah itu Karangasem. Nah, nanti setelah terbentuknya semua dan telah dilantik, kita akan audiensi dengan Pak Gubernur, menyampaikan program-program kita dan menyampaikan apa itu Puskor, apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Puskor. Yang perlu dibanggakan sekali, kemarin Ketua Puskor Nasional Haji Susene mungkin sedang rame-ramenya di medsos ini, membantu memfasilitasi umat kita yang menjadi tenaga kerja di luar negeri meninggal. Itu kita dari Puskor Nasional Haji Gus Susene langsung berhubungan dengan Kemenag dan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan ke luar negeri, ke perwakilan KBRI-nya. Itu yang luar biasa sudah dilakukan, terobosan-terobosan. Cuman kita di Puskor ini jarang sekali mempublikasikan diri gitu. Jauh sebelumnya juga banyak hal yang sudah dilakukan oleh Puskor. Yang Tiang masih ingat, karena Tiang memulai ikut di Puskor, ada pemulangan semeton kita dari Buleleng yang terdampar di Sorong, tidak mempunyai sanak keluarga. Dia sendiri seorang tenaga kapal ikan terdampar di Sorong. Nah, begitu dapat informasi Haji Susene selaku Dekornas, Ketua Dekornas, langsung kita menyebarkan dan kita memfasilitasi, mencarikan bantuan. Astungkare dia bisa pulang dan sekarang sudah bisa jalan. Kemarin laporan ceritanya dari keluarganya, tadinya dia nggak bisa jalan, sekarang udah bisa jalan. Dan kita juga bisa membuatkan bedah rumah sederhana. Itu yang kita sudah lakukan, cuman tidak terpublis. Nah, mudah-mudahan ke depan ini, karena mulai sekarang dengan adanya Dekorda sudah terbentuk, tim IT kita sudah mulai dibentuk, dan setiap event, setiap kegiatan selalu ada tim IT yang bergerak dengan teknologi yang mungkin bisa diikuti oleh tim IT, karena tim IT kita yang di Dekornas ini yang luar biasa, punya pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi dia udah bisa untuk akan mengembangkan apa misi visi, apa pergerakan, kita akan selalu update di medsos dan di media-media lainnya. Nah, mungkin yang tidak terlalu banyak. Sekali lagi untuk semua Dekorda yang sudah hadir, terima kasih sekali. Ini merupakan suatu kekompakan yang luar biasa. Hari ini terwujud, semua Dekorda hadir. Terima kasih sekali lagi. Semoga ini momen yang luar biasa untuk pergerakan kita berikutnya. Dan nanti tanggal 11 Dekorda Gianyar akan melaksanakan pasar rakyat. Mohon semua Dekorda ikut ambil bagian, berpartisipasi. Mungkin di daerahnya mempunyai UKM, silakan nanti didaftarkan ke
Dekorda Gianyar. Nah, untuk itu mungkin nanti bisa setelah acara ini silakan kumpul sebentar untuk semua Dekorda sambil kita membahas dan mempersiapkan agenda-agenda berikutnya. Ini hanya nike dari Titiang, nanti lebih banyak tentang Puskor akan disampaikan oleh Ketua Dekornas dalam orasi beliau. Titiang akhiri untuk Pramila Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih matur suksema. Demikian tadi kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dekorwil Bali Puskor Indonesia, Bapak Dewa Madisudewa, matur suksema. Untuk selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Pembina Dekorda Tabanan kepada Bapak Gusti Bagus Alet Putra Durus. Sinampuro titiang dua izin niki buka masker, mang de jelas niki muka tiang seperti apa, ya. Soalnya pakai masker niki kadang-kadang ten kenal, ya. Kadi wau tiang masuk mantan banyak yang sebenarnya tiang kenal, tapi karena pakai masker ya nyerangsang, begitu tiang buka baru, oji, jadi kan. Jadi memang pengaruhnya bagus untuk nyamar-nyamar niki. Nggih mari pisan Om Swastiastu. Singgih niki penglingsir saking Puri Agung Tabanan Seni Pesirau, dan tentu tidak ketinggalan sane medue wilayah Pak Bupati atau yang mewakili, termasuk dalam forum komunikasi ya, pimpinan daerah Riki, para pejabat baik DPR RI maupun di DPRD Tabanan, dan juga tentunya pengisir saking Dewan Pimpinan wilayah ya, wilayah Forkom yang soalnya baru kemarin diberitahu sama ponaan ya. Puskor Indonesia ya, gitu kan nggih. Taler sarang sami niki nenten presiden yang nyatse siki-siki, jadi semua baik pejabat di eksekutif, legislatif, tokoh-tokoh masyarakat, semua yang hadir juga dari daerah-daerah, kami sangat menghargai, aturkan juga terima kasih. Terus yang kemarin ditelepon sama ponaan tiang niki ketua yang Dekorda Tabanan iki kan keponaan tiang niki. Terima dia di Nuramo iki. Ji, mau yang sarang ujang nih, kita bilang gitu. Tapi tak pikir ada ngelawar apa gitu. Oh niki wenten pelantikan. Aji dimasukkan di dalam Dewan Pembina Tempat Sehat. Punapi kayun. Aji kan butuh. Aji udah 74 tahun. Aji sebenarnya sudah mau ya ngurang-ngurangi kegiatan. Nangming tiang terpanggil karena satu, saya mantan tentara, pangkat saya Brigadir Jenderal Purnawirawan. Dua, saya mantan Bupati Badung 10 tahun. Yang ketiga, saya mantan Wakil Gubernur 1 periode. Tiang mantan Wakil Ketua DPRD Bali 10 tahun. Kan lengkap apa nggih? Mantan pedagang, mantan segala macam. Kantun masih memegang jabatan Ketua PMI Bali sudah 4 periode. Sudah tahun ke-17 mungkin dia. Masih tetap dijadikan ketua, terpilih kembali. Nanti yang cerita aja dulu, maksudnya ini yang masuk nanti kepada masalah organisasi. Yang cerita juga memimpin organisasi. Yang juga ketua
Karate Inkai Bali sudah 32 tahun. Baru 32 tahun, belum pernah diganti-ganti juga. Yang diganti yang di bawah-bawah aja katanya. Nggak tahu kenapa nih kan. Yang juga ketua Judo Bali yang kemarin dapat juara umum di Indonesia untuk judonya 6 emas, 6 perunggu. Semua daerah provinsi lain disabet kalah. Dia ngirim 2 karate inkai itu, dua-duanya dapat emas di Papua. Katanya yang berdarah dingin katanya begitu. Yang juga ketua umum Kabadi Indonesia, atau kalau zaman dulu ada Megalo-Galo ya, itu kan di tingkat Asia itu menjadi namanya Kabadi. Nah, dia yang ketua umum Indonesia sejak tahun 2007. Jangan semakin tidak mau diganti, biasanya kan level menteri, apa panglima, apa tiang aja satu-satunya mantan wakil gubernur menjadi itu gitu kan di Indonesia ya. Tapi tiang berapa kali keluar negeri, tiang bangga. Kenapa? Karena kalau di luar negeri kan ketua umum itu kan presiden. Ya. Oke, ya, Mr. Presiden Kabadi of Indonesia, ya, sit down please. Jadi tiang dipanggil presiden juga berapa kali di luar negeri kan. Kalau tiang ke India, ke Taiwan, wah pokoknya keliling-keliling itu mengantarkan atlet, dipanggil presiden tiang. Dia bangga juga kan. Nah, tiang juga ketua umum Yayasan Penyandang Disabilitas Cacat itu sampai punya gedung, ngayah sosial. Jadi kalau ada yang perlu kursi roda atau operasi kaki, kami siap membantu. Malahan dari daerah lain, provinsi lain juga kami bantu. Kami sudah lebih dari 7.000 orang penyandang disabilitas kami bantu secara gratis. Ya. Nah itu, sampai punya gedung. Ya. Belum pernah juga dikasih hibah oleh provinsi, oleh daerah. Karena apa? Karena ya dianggap sudah bisa mandiri begitu kan. Jadi yang lapor juga sama Pak Gubernur, sama Pak Sekda, sekali-sekali bantu. Dan tapi kalau PMI, Pak Gubernur waktu itu, karena Pak Gubernur itu timpal kita teman baik zaman dulu. Waktu perlu menjadi gubernur itu tak suruh, Pak Gubernur tolong dong tengok PMI kita, PMI Bali ini 5 terbaik di Indonesia loh, tapi gedungnya masuk ke kayak gang apa, padahal kegiatannya banyak, pergudangan untuk wilayah Bali, NTB, NTT dan ya. Wah semangat, habis sidang nanti kita ke sana. Jadi spontan, beliau memang karena sudah teman kan, zaman pindahan kan, nanti saya bangunkan gitu. Jadi beliau spontan, hebat juga beliau. Nah, tapi karena ada COVID agak mundur sedikit, kita maklum juga Kenten. Nah, tiang juga ketua umum Yayasan Dharma Usada Resi Markandia. Mungkin unik nggak itu? Rumah sakit Dharmayatnya. Nah, tiang ketua umum ya, yang menjabat itu dari ketua tahun 98, ketua umumnya 2008, ngayah juga, tidak pernah menerima gaji, tidak pernah minta gaji, tidak minta ini insentif, ngayah. Yang pernah sakit juga, leher jatuh lehernya, masuk sana, tiang bayar juga, karena tahu tiang situasi mungkin menunjukkan, artinya ngayah kan. Dulu Universitas Hindu itu udah mau kolaps sebenarnya waktu tiang jadi bupati, tetapi tiang masuk ke dalamnya, memang ikut jadi ketua pembangunan dulu. Udah gini aja, kita kirim 40 mahasiswa dari Badung 40, Denpasar 40, dari Pak Gubernur 40, biar hampir bangkrut dulu. Jadi kita kirim mahasiswa, para guru-guru, kita masuk Unhi semua, kita biayai, sehingga waktu itu tidak jadi oleh. Nah, begitu perhatian tiang kepada Hindu. Waktu tiang jadi bupati juga, udah parisadanya mana, oke siapin mobil, kantor apa, siapin, jangan sampai pusing begitu, siapin. Nah terus terang juga waktu di Uluwatu, sebenarnya karena saya sering dulu ke Pura-Pura, tiang lihat, tiang akhirnya koordinasi sama parisado dengan tokoh-tokoh agama, dengan Pak Insinyur Glebat teman.
boleh nggak membuat misalnya karena penuh ke atas kadang-kadang Porsero membuat saya kayak penyawangan pura kalau penuh mungkin bisa nggak dari bawah? Oh bisa saja kita bangunkan. Nah saya waktu jadi bupati, oke, ada uang berapa? Itu kan spontan, ada 800 juta zaman dulu kan. Oke, setuju semua bangun, ya insinyur Gelembat. Bangunlah itu, hanya masyarakat kan sampai sekarang yang sing sampai di puncak, sing puas, singnya uli beten, ya gitu, singnya padahal udah kita siapkan boleh, sesuai dengan dari Parisada juga boleh. Nah, itu perhatian tiang kepada Hindu, termasuk yayasan di Rumah Sakit Dharmayana kan gitu, ke Hindu juga gitu, ya apa-apa ke Hindu gitu. Tapi itulah memang tiang. Masih banyak jabatan sosial tiang yang lain. Tidak pernah menerima gaji, malah ngeluarin dana apa. Nah, kenapa saya cerita demikian? Maksudnya masuk bahwa apalagi namanya relawan Dharma, ya relawan Dharma, ya Puskor Indonesia. Berarti kan jangan sampai nanti udah dapat banyak sumbangan, masa rego sing mana pun nih, bagi-bagi nih malu. Nah, itu sudah lain dari ininya. Dan Pak Kurwilnya. Jadi kalau sudah walaupun dapat dana bantuan apa, do mikirin sendirilah. Kangguan meyanya kasih dulu untuk kepentingan apa, sesuai dengan tujuannya Puskor Hindu Indonesia ini apa. Dengan yang tertarik tadi dengar sabta prasatyanya itu kan lengkap sekali luar biasa. Apalagi ada 4 pilar itu kan. Sekarang kan sedang menggema ini untuk 4 pilar ini gimana? NKRI harus tegak. Jangan sampai ada ronrongan terhadap radikalisme dan sebagainya. Yang kedua, harus Pancasilanya benar-benar mana. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 45 pada payung hukum kita. Jangan sampai goyah. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Dan jangan lupa, ini kan Hindu ini ya. Kita harus ingat ada, kalau kita dulu waktu saya jadi bupati di tentara apa itu, tetap jangan lupa ada tri kerukunan bagi umat beragama. Kerukunan di internal umat beragama. Nah kalau di internal aja mau palu terus, ujang mau kan gitu misalnya, mau palu kene mau susah kene. Nah siapa yang bisa nyantukan? Ada Parisada, ada majelis desa adat, ada apa, nah itu menyatukan, jangan sampai umat mekerah di dalam, itu penting kerukunan. Yang kedua, kerukunan umat beragamanya sendiri dengan antar umat beragama, jangan sampai jadi masalah. Yang ini harus kita rukun juga, saling menghargai, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, ya, harus menjalin juga hubungan yang bagus. Nah, juga kita harus perlu diperhatikan. Yang paling sensitif adalah masalah namanya SARA. Pak polisi, Pak tentara kan sudah selalu didengungkan cegah terjadinya SARA. SARA uning ya, bukan si SARA ya, bukan si tapi suku, agama, ras, dan antar golongan. Suku itu apa? Kita suku Bali mayoritasnya kita. Jangan sampai menyinggung suku yang lain. Ya kayak di Kalimantan itu kan. Ada yang wah apa Kalimantan tempat gini, wah kan ngamuk. itu cegah, jangan sampai. Nanti Bali juga jangan sampai wah jangan. Kita dari Bali itu sudah bagus sekali kerukunannya itu ya. Artinya kita welcome pada semua suku. Kita sangat welcome sekali, luar biasa. Nah, terus antar agama. Paling riskan di antar agama, harus kita saling menghargai. Oh agama itu, ya kita. Tapi di Bali sudah kita buktikan sampai kita membangun 4 tempat ibadah di Nusa Dua itu kan. Waktu saya masih bupati, beliau-beliau yang dari pusat, oh ya bagus sekali untuk mencerminkan untuk internasional bahwa di Bali kerukunan antar umat agama luar biasa. Ya. Nah, sangat luar biasa. Seperti di Pemucutan misalnya. Umat Muslim yang itu kan dia punya kesenian rodat, kalau ada apa-apa di Puri ngayah ke Puri kan rodat itu kan dari umat Islam itu. Jadi begitu dulu raja-raja dulu dari Badung dulu nempatkan, ada yang di utara itu di Angan 3 ya di utara itu, terus di
kepulauan di Pulau Serangan oleh raja ditempatkan untuk menjaga ininya, untuk kerukunan umat beragama. Jadi di Bali sangat luar biasa menghargai. Tapi itu tetap harus kita waspada, jangan sampai nanti organisasi kita ini sudah hebat, wah kita luar biasa, arogansi timbul. Kalau sudah arogansi timbul, itu jelas sudah pasti menganggap orang lain sepele, risikonya berat. Jangan cari persoalan, lebih bagus menyelesaikan persoalan. Ya, jadi gitu, perlu gitu kan. Yang sudah baik ya kita jalani baik. Nah, kemudian ras, warna kulit dengan ras. Wah, kulitnya kuning, suku dari mungkin wilayah kan ada kulit kuning istilahnya. Kita kulit coklat sawo matang, ada kulit hitam, ada kulit putih. Ya kita kalau di Bali ini sudah luar biasa. Itu tetap dijaga dengan baik. Jangan sampai arogansi kita. Ya. Makanya istilah yang selalu kita dengar dari dulu adalah ya jangan selalu nyebut oh kita pribumi ini. Nah, makanya kita selalu ada nyamu Islam, nyamu Kristen gitu, nyamu Jawa, jadi nyamu kejang jadiin gitu. Nah ini tetap perlu dipegang. Tiang hanya karena dimasukkan selaku ketua di Dewan Pembina katanya penasihat, pikir-pikir apa tugas ragu nih gitu, apa ragu kemudian kengken cara bagi honor, bukan kayak gitu kan. jadi oh kan gitu, ini barusan spontan saja yang mikir oh ragu Dewan Pembina kan ini penasihat, berarti kan ada menasihati karena tiang juga masuk di lantai ya nasihati diri saya sendiri, nasihati yang di Dekorda ini, dan mudah-mudahan berguna bagi yang Dekorda yang lainnya sama di Dekuil begitu kan ya. Karena apa? Karena sudah saya pengalaman banyak organisasi di tentara, oke sudah di bupati, di wakil gubernur, wakil ketua DPRD, di semua lini apa ya, olahraga, sosial apa, sudah saya pernah masuk ke dalamnya. Gimana jangan sampai kita hanya wah perencanaannya kurang bagus. Jangan lupa harus membuat perencanaan program yang bagus yang bisa kita laksanakan. Di DPRD pun juga gitu, waktu kami DPRD buat programnya itu atau di eksekutif buat program yang bisa dilaksanakan dan memang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan nangun Satkerti Loko Bali kan begitu. Nah itu tetap yang bisa dilaksanakan, tidak usah muluk-muluk lah, cepat harus ini kan. Nah terakhir antar golongan, banyak ada golongan pedagang, golongan apa, entah golongan partai, itu tetap harus kita rangkul, jangan sampai menjadi masalah. Dan jangan sampai ini larut kepada politik. Nah itu yang paling penting deh. Larut pada politik berbahaya, karena kita kan warna-warni nih, jangan sampai larut. Murni saja itu sudah luar biasa, apalagi bisa mengangkat nama Hindu, masyarakatnya juga tidak ada lagi saling menggerengan di dalam. Waduh, saya rasanya bangga ya. Maka dari itu saya mau, tadinya kan jangan sampai nanti saya masuk sana terus sebenarnya programnya genggen caranya ada perkalian massal misalnya. Waduh kan ya ini anekdot aja maksudnya. Pokoknya kita harus terarah baik kalau memang itu ya. Apalagi saya dengar tadi ada sabda prasatya itu wah lengkap sekali kan, harus etikanya, budayanya, wah luar biasa. Kalau itu dilaksanakan saja luar biasa ini puskor nih kan, puskor Indonesia ini kan. Mudah-mudahan Balinya bangkit. Tadi apa deh Niki? Bangga, bangkit, bangun puskor Indonesia, budaya Indonesia atau puskor Indonesia. Nah itu aja sudah slogan itu udah luar biasa kan. Jadi diteruskan, kami hanya bisa seperti itu, dan mohon maaf yang sengaja cerita itu masuk pada organisasi yang banyak lagi, organisasi yang tiang pimpin. Maksudnya kita jangan sampai hanya bangga organisasi untuk aksi-aksian, oh ragu dari puskor ini gitu kan, ya, bangga nakut-nakuti orang macam itu mempunahan. Jadi kita itu tiang cerita gitu harus wujudkan yang ya humanis lah, etika budaya kita dengan sopan dengan apa. Wah luar biasa, apalagi kita di Bali kan citra Bali itu dari dulu luar biasa, makanya banyak orang datang. Kalau kita terlalu arogan, buang nak ke Bali.
Bali terkenal. Malah dulu itu kan Bali kejujurannya ngejang sepeda di sisi sing hilang, ngejang apa hilang gitu kan. Jadi kan bahaya karena apa? Karena sudah pengaruh-pengaruh luar yang ini kan. Nah, kalau itu bisa diwujudkan kembali di Bali juga, wah luar biasa peran Puskor Indonesia itu. Iya, bisa. Ya dari kecil-kecil lah diwujudkan. Apa yang ini ternyata pemerintah lihat, wah bagus sekali itu bisa ada inisiatif apa program gini demi nama baik Hindu, nama baik ya Bali juga, Indonesia juga dan sebagainya. Selamat untuk melaksanakan ini, termasuk kepada diri saya karena dari saya jadi pembina di sini dilantik. Selamat untuk diri saya sama teman-teman pengurus yang lain ya. Dan mohon maaf nih, saya bukan menggurui, tapi saya hanya cerita pengalaman saya yang rasanya sangat bermanfaat. Kalau itu dikaji, ya, yang positifnya tolong diambil, yang jeleknya dibuang. Sama dengan kampanye restoran Padang, rumah makan Padang itu kan, Minang itu kan, kalau rasanya enak, sebarkan luaslah. Kalau itu jangan disebarkan kekurangannya, tolong sarannya kepada kami. Gitu. Semoga Puskor Indonesia, Dekorda Tabanan dan teman-teman dari kabupaten kota lain dan Bali tambah jaya. Ya. Ini apa nih? Bangga, bangkit, bangun, jaya Indonesia. Ya, selamat. Om Santi Om. Tiang saking Diki, saking Jalan Kenanga Diki nomor 9 berdampingan sama ponaan Diki. Asli tiang saking Dike, ya. Hanya tiang melanglang buana kan, karena tentara kan melanglang buana sana sini kan, wah sana sini. Terus jadi Bupati Badung Bidan kan, yang Bidan kan dadi, yang makin tenten dadi, Bidan kan dadi dari daerah mana bisa masuk. Ya, jadi artinya dulu orang waktu tiang jadi bupati di Tabanan karena sejak kecil tiang anak polisi, Pak, tiang anak polisi, tiang umur 1 oton. Tahun 49 saya sudah diajak merantau sama Aji di Banyuwangi, 49. Kemudian tahun 51, ada yang lahir tahun 49 ini, 48. tahun 51 yang di asrama polisi Jemberana. Dari sekolah SD sampai SMP ke 63, yang waktu Gunung Agung meletus itu yang kelas 3 SMP. Terus 64 yang SMA di Singaraja. Tahun 67 selesai, terus yang merantau ke Cirebon, yang sempat jadi kuli pelabuhan di Cirebon, ngenreng istilahnya, ngilangkan karat kapal, manpis waktu itu Rp1, sepiring nasi harganya Rp25, yang pernah kerja di pelabuhan, naik sepeda 17 kilo, ya. Tapi karena mungkin saking menderita sehat, ikut testing tahun 68 Akabri, langsung lulus karena sehat kan, naik sepeda 17 kilo, suruh gede-gede kapal gitu kan, jadi siteng dia kuat masuk lulus jadi Akabri, tamat tahun 1972 Akabri darat pangkat dengan 2. Pak SB itu adik kelas tiang, tamat tahun 73. Pak Prabowo tamat tahun 74, itu lebih ini lagi. Kalau Pak Luhut senior ya, Pak Prabowo itu 74. Nah, Pak Mangku pasti ke waktu tiang tingkat 1 karena tingkat satunya waktu tiang tingkat 3, tingkat 1 kan jadi 1 di Magelang, tiang yang melonco. Makanya Janto Semangkin selalu yang beliau manggil tiang itu beli, karena tiang yang melonco dumun, tiang tingkat 3, dia tingkat 1, manggil tiang itu selalu beli, walaupun jadi gubernur apa selalu manggil tiang beli. Kalau Pak SBY setiap saat walaupun jadi presiden manggil tiang itu Mas, karena kakak itu ikatan kita alumni itu. Selalu manggil tiang Mas. Walaupun presiden tuh, Mas Alit, pasti kan manggil tiang Mas. Nah ini ikatan itu. Nah, tiang cerita masalah pengalaman organisasi supaya kita harus bangga menjadi ini kan, bangga. Untuk bangga ini berbuatlah yang maksimal untuk kepentingan masyarakat, kepentingan Hindu. Wah sudah tiangannya luar biasa. Selaku pengilingsir ajak mengangkat sini karena tiang pengalaman. Ya, tiang salut kepada semuanya. Kita harus relawan kan, mengabdikan demi kepentingan Dharma. Semoga Ida Sang Hyang Widi melindungi kita semuanya. Inggih, semua. Om Santi Om.
Terima kasih matur suksema. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama sambutan Dewan Pembina Dekorda Tabanan, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Igusti Bagus Alit Putra, SOS SHMSI. Tepuk tangan melepisan. Usia 74 tahun tetapi tetap kenceng, energik. Dan selanjutnya bersama-sama kita akan dengarkan sambutan Ketua Dekorda Tabanan yang baru saja dilantik kepada Gusti Made Adi Nurama, silakan. Ambil bas bukan. Bisa. Mohon izin yang buka masker karena kalau pakai masker kayak topeng wajah asli tidak kelihatan kan nggih. Kaping ajeng titiang ngaturan Agung Suksemo mantu kering pengenter acara utawi Ugro Wakio saking I Gusti Ketut Agung Wirosuto pakai masker kadang-kadang bingung kan dan lihat wajah niki, kebetulan kantun keluarga niki. Harati Dodani sareng sami sedurung di tiang jago pacang ngeluaran atur mantu kering pemilet senareng sami pinih hajeng lugrayang rien di tiang ngaturang pengastung karo penganjali umat majeng ring linggih Ido Sang Yang Widiwasa sani sampun Sweco ledang wenten koharipan riki ring Buano Agung Banu Alit skalo lawan skalo kendan daler majang ring desa Sunan sani mampu wayangan ring desa Pekraman titiang ring desa adat Kota Tabanan kendan daler desa Sunan sani mampu wayangan ring udangan riki ring Luhur Pusar Tasik Luhur Batur Agung riantukan niki kantun genah situs sejarah dumun waktu zaman kerajaan kenten daler ide sesunan sanim poyang ring Luhur Padmo Sanoriki sesunan ring kayangan jagat saat kayangan dang kayangan dumugi ide stato ngicen karahajengan karahyuan ritepengan abjagat kadimangkin wenten kebawas COVID-19 yang selalu variannya berubah seperti HP mungkin kenten wenten Omikron benjang napi politron rawuh enten nggih dumugi ido ngicen sunar suci sani Trengganu antuk punika ngiring aturang pengastung karo Om Swastiastu. Inggih niki sangat lucu sih gininya satu-satunya kedua dekorda niku pakai tongkat kenten riantukan titiang dawag napi wastana mukorda wantah titiang ulemin jago pacang nyaringin genten mereka dan uning titiang iriko aja aklamasi titiang dipilih menjadi ketua dekorda Puskor Tabanan genten inggih kaping ajeng sani dahat wangian titiang mantu kering anggota DPR RI Bapak Insinyur Dr. Andus Simade Urip sani ke angganin antuk ke staf ahli teman titiang Bapak Kartiko kenden daler majang ring Bapak Bupati Tabanan Pinako Murdaning Jagat sani ke angganin antuk linggih asisten 1 sani dahat wangian titiang daler kenten daler mantu kering Bapak
Kapolres utawi sane ngangganin Bapak Dandim daler sane ngangganin daler nenten lali titiang mantu kering Bapak Camat sane ngangganin daler kenten daler mantu kering titiang Maduyadi Bapak I Gusti Komang Wastano selaku anggota DPRD tingkat 2 dari fraksi PKDI Perjuangan. Kebetulan beliau sebagai ketua komisi 4 yang ada hubungannya dengan kebudayaan juga. Suksemo niki. Kenten daler ring penglingsir titiang ajin titiang ampuro niki nadak saro titiang kadiwau piragi titiang ring dikorda tiosan wenten mantan tentara taler kenten pas injury time titiang berpikir kayun ya ajen titiang dados dewan pembina tahu-tahu kayun ajen titiang suksemo dahat aji angin titiang simul riki kenten taler mantu kering ketua MDA belin titiang beli tontro sepisanan ketua PHDI kenten boleh titiang natas kenten dados merago kalih beli kenten peh jek tan wenten nak ngayah kenten peh suksemo niki beli enden daler kepala Kemendag RI ring Kabupaten Tabanan suksemo dahat titiang dinas Kesbang Limas sane keangganin dan ini nenten boleh nyarengin makin riantukan wenten acara sane nenten dados kenten ketinggal kenten majang ring ketua Ido Cokodo Anglurah Tabanan sani kangenin antuk putra Ido Turah Joni ketua Pesemetanan Agung Perdesnano Sri Naryal Kencang belin titiang daler sani dahat wangan titiang Bapak Perbekel Dauh peken, delot peken, dajan peken api rauh niki, talar semeton titiang, ngurah bobi, nah, niki ngurah bobi niki Perbekal Deso Panda, beliau adalah ketua DPC Laskar Bali talar mangkin, sandidat wangan titiang talar, kenden talar mantu kering ketua Dekornas Ratu Suryan titiang itu bagus, Ketut Suseno. Ketua di Korwil niki nama yang sangat bagus menurut titiang Dewo Sudewo kenten Dewo paling luwih ya menurut tiang niki apit kenten nggih majang ring anggo di Korwil di Kornas taler ibu-ibu yang cantik niko enten ring ring hajang sane dahat mangan titiang semeton titiang Ketua Dekorda seluruh Bali Cok Darmo Yudo, Cok Brasika ningsir saking Puri Karangasem, Jerumangku saking Bangli, Taler Dekorda Badung, Dekorda Denpasar, Jembrano, Buleleng niki jangkep rauh ketabanan suksemo dahat titiang inggih taler semeton titiang Ketua BPD Dauh Peken niki pangten langgah titiang kebetulan titiang ketua LPM nenten wenten pasado nyen pangten dados pikopat seksemo niki kenten taler anggota LPM Jerumangku sani dahat sucian titiang sejebak desa Dauh Peken sani mangkin ulemin titiang mangdoledang nyaksi rita pengan titiang ngewendenan pelantikan hiriki kesarengen atau saho anggo jeru mangalu adat sedesa Dauh Peken penglingsir Dewan Pembina ring Puskor di Korda Tabanan titiang modina lingsir jeru Mangku Ireng niki ampun termasuk tokoh yang sangat senior termasuk Vander niki titiang mohon berdiri Mang Dauning dan niki pendiri juga niki niki sampun 3 zaman niki
Nah titiang gargito taler sampun wenten dewan pembina sami medui sedarmo suang-suang dan napi malih iwau sampun wenten piteket saking ajeng titiang niku wangen titiang pinako agem titiang pinako dekorda ring tabanan kinten. Inggih haratu idodani sinrang sami lugrayang titiang pinako ngangganin mendokadi dekorda tabanan titiang pinako ketua dekorda sani terpilih sampun kelantik kaping ajeng nenten lali titiang ngaturan swasti prapto iriki ring genah sani bersejarah inggih punika gedung Iketut Mariu karena beliau adalah sebagai maestro tari yang luar biasa terompong duduk nika kenten daler ritepengan titiang menawi nyangero sepengarau ratu idodani sereng sami pinaka uleman titiang wenten raris dan mengah ring arso utawi ring adnyano titiang banget ngelungsur geng Reno Sinampuro inggih malih pisan titiang ngaturang garjito daweg niki pulih titiang medue piana selaku pendiri sanggar Hari Diva Gamelan Grup niki tepuk tangan dumun niki yang sudah melanglang buana niki daweg niki karena suang-suang kabupaten medue maskot kenten takenin titiang sareng piana penari niki ane cenik-cenik napi ane tua-tua kenten tetap titiang lunas ane bajang-bajang dan jegeg kenten niko karena maskot wajib titiang menampilkan pada saat-saat wenten acara-acara resmi kenten nang dari serati dodani sereng sami mau sangin de dekorda puskor Indonesia tabanan puniki awalnya titiang kan sangat napi wastana pesimis kenten napi monan sapunika riantukan abjagat kadi mangkin kenten wenten ya kayun kala nyiring ring dekorda puniki riantukan ke bawos relawan dharma kenten napi malih abjagat kadi mangkin kahuripan sampun sangkaning covid niki nenten napi astana presido raris memargi kenten lali titiang taler mantuk kering linggih jero beneso adat desa Pekraman Kota Tabanan ampuro titiang niki wantah keluarga sami niki niko mawinan titiang memanah jarjito pisan mungkin riantukan napi sani wau sampun saking ketua panitia pelaksana titiang nekat dalam rangka bagaimana titiang harus acara niki bisa terlaksana. Nah kebetulan titiang banyak sih mempunyai teman genten. Salah satunya waktu titiang rapat kerja nasional ring Bandung ketemulah tiang sama Nyoman Warto. Titiang dijemput oleh beliau di hotel dan beliau pada saat itu ada tamu dari Prancis, Inggris dan beliau sakit tetapi diberikan kesempatan titiang. Nah daweg niko ceritalah beliau Pak Nyoman Warto terkait memenangkan desain Istana Negara gitu. Nah beliau cerita begitu besar tantangannya dalam rangka memenangkan desain Istana Negara puniko riantukan banyak dari pihak-pihak lain yang merasa jealous dan cemburu memenangkan desain Istana Negara punika kenten. Malahan ada dari Perhimpunan Arsitektur diragukan kenten. Tapi ceritanya pada saat lomba selalu dikalahkan. Beliau Nyoman Warto kebetulan beliau itu adalah putra Tabanan. San megena ring Rejaso kenten. Jadi didengar oleh Ibu Megawati ada yang menawarkan dari Perhimpunan Arsitek itu bahwasannya dia punya kenalan yang sudah biasa membangun Istana Negara dari Eropa. Didengar itu oleh Ibu Megawati cerita beliau nih kita yang sampaikan itu si Nyoman kan ada akhirnya ikut lomba kebetulan yang jadi juri Pak Presiden Joko Widodo menanglah beliau jadi tepuk tangan untuk
orang Bali yang ada di Tabanan yang memenangkan desain Istana Negara, yang mana lambang Istana Negara itu sudah dipikirkan kalau umpamanya memunculkan lambang satu daerah akan menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga dipilihlah burung Garuda desain Istana Negara punika kenten. Taler Ratu Dudani sareng sami rigalah sani becik puniki riantukan mausang inde relawan Dharma Puskor puniki mejanten sampun saking nak lingsir titiang ring nak lingsir jero mangku ireng piragi titiang ritepengan wonten abjagat kadi mangkin puniki sapunapi antuk ngindra jalo ngenten. Jadi jalo niko jaring ngenten, ngindra niko kan gunakan indera kita untuk menyaring apa yang terjadi sekarang. Banyak hal yang titiang lihat dalam rangka mencari sebuah kekuasaan tetapi merendahkan orang lain. Baru-baru ini viral ajakan dari salah satu oknum, catat nama bupati, catat nama camat, catat nama perbekel, catat nama jero bendeso adat yang tidak mendukung ogoh-ogoh gitu. Sakti ya sanagan ngomong, jangan dipilih lagi gitu. Ini kapasitasnya apa? Jadi walaupun tiang mantan perbekel kan, tapi tiang merasakan sekali. Kaden gampang dados jero bendeso adat, kaden gampang dados bupati. Tapi malih situasi kadi mangkin pangten ngerarah reno nemu biudo kenten. Menawi kenten Pak PADI nggih. Nah niki mawinan titiang mausang ngiring sareng-sareng ngindra jalo kewentenan tokoh-tokoh yang berbicara yang menyudutkan orang lain tetapi meninggikan panggungnya dia sendiri. Nah titiang ring Puskor sangat komit ring Dekorda Tabanan apa yang diamanatkan oleh Ketua Umum Dekorwil, bahwa Dekorda Tabanan sangat komit dengan visi misi yang ada di titiang ring Korda, ring Puskor inggih punika Sadkerto, Santi Kerto Jagadito, hampir sama dengan visi misi Gubernur Bapak Wayan Koster. Nangun Satkerti Loko Bali identik dengan visi misi pembangunan di Tabanan aman, unggul dan mandani. Aman niko sampun santi enten. Jadi unggul niko ya dados bosang taler napistan kerto enten. Madani niko ya secara perekonomian itu. Jadi kalau sudah masyarakatnya madani tidak mudah terbius oleh pengaruh-pengaruh seseorang yang ingin mencari panggung. Nah niki yang terjadi titiang lihat, dan titiang sangat sepakat dengan semeton Dekorda yang lain yang ada di kabupaten seluruh Bali. Mari kita bergandengan tangan bahwa kita punya kewajiban tidak terlepas daripada hidup tiga dimensi ini. Titiang mawinan bangga titiang menjadi orang Hindu karena apa? Titiang sampun dari lahir sudah diupacarai mencolong-colongan, kemudian sangat bangga dengan perjuangan masa silam Sugoro Pukulu Nidop Taro Ngeluhur menciptakan sistem Trikayangan puniko Sugoro Hidup Taro Pukuturan sebagai alat pemersatu. Jadi sangat luar biasa di Luhung. Kenapa kita harus terpana dengan model-model yang tidak cocok dengan jiwa kita? Di India hanya ada spiritual, tapi di Bali segalanya ada. Upekaro, yadnyo, ekonomi, semua hidup gitu. Jadi untuk apa kita gagap atau terlalu mudah kita menerima pengaruh-pengaruh? Nah cuman titiang sekadina atur nak lingsir titiang Dewan Pembina ngiring mulat sariro sarang sami pangtan ulianiko rago meyagan ya rago sampun gede benyah latik ginten. Nah pada intinya sedurung titiang akhiri kata sambutan titiang
Nuna Sampuro niki bukan orasi nanti titiang ketua umum Ida Bagus Suseno nanti yang menyampaikan. Pada intinya kenapa titiang undang semua tokoh iriki ring pelantikan punika wantah titiang madue undang tetujon ngiring Puskor Indonesia niki kita miliki walaupun tidak menjadi relawan yang aktif gitu. Ngiring sobihan undang titiang ketua Persatuan Nari Kenceng, undang titiang Ide Cekordo, undang titiang Perbekel, undang titiang Murdaning Jagat. Tujuannya agar kita bisa memproteksi adat Dresto Bali dan Dresto Hindu Nusantara puniki nganutin minokadi Deso Kalopatro, Deso Mocaro gitu. Niko undang tetujon titiang wenten pitaken taler do titiang usan Mukerda, apa tujuan Anda jelas ketika ada Puskor di Tabanan ini adalah saya ingin bumikan di tanah Tabanan. Jadi yang sampun sami tokoh-tokoh wentan penglingsir titiang Pak Dehi bergandengan tangan teler menawi majelis halit sani pun ulumen titiang ampuro lali titiang wau akeh kendan niki mangdo jog ngiring sareng-sareng titiang ring Puskor siap bersinergi dengan pemerintah majelis sandiwentan nasi kemauan tetap titiang akan mengambil suatu tindakan tegas tapi dengan cara-cara yang beradab. Jadi jangan sampai kita kontraproduktif ketika berbicara relawan Dharma tetapi tingkah laku kita bertentangan. Banyak yang lihat orang di mimbar umum berbicara tentang ketuhanan tetapi langkahnya semua kesetanan gitu. Nah ini yang ngeri ini. Kenapa tanggung jawab kita berat? Sekali pernikahan nak lingsir wau tidak gampang kok. Ketika Pataka ini udah diserahkan, saya punya tanggung jawab yang luar biasa. Tetapi titiang yakin dengan adanya kaum milenial yang gabung deriki tokoh seniman, kebetulan kakak titiang Jerumangku Samargantang itu sudah keliling dunia hanya dengan bawa sepeda gayung tapi mampu keliling dunia gitu. Nah niko titiang sudah sering melakukan event bukan hanya sekarang, dulu titiang melakukan pameran Cempaka Fine Art of Community ring Bentara Budaya. Semua maestro yang ada ring Tabanan niko pameran di Bentara Budaya dari Pak Wiyanto almarhum mungkin Belinyo Manuarto, Leong, kakak titiang, Gusti Nengan Urato, Gusti Bawa Samargantang. Ternyata banyak sekali ada maestro di Tabanan gitu. Niko yang membuat sangat luar biasa bahagia. Yang dulu pernah juga titiang melakukan tindakan nekat ketika kakak titiang ingin menjadi tuan rumah festival puisi dunia melibatkan 5 benua gitu. Coba bayangkan niko bisa yang terlaksana, artinya karena kita bersinergi dengan pemerintah mengangkat nama daerah sampai ke tingkat dunia, itulah yang membuat merasa bahagia. Artinya dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin, pasti. Nah niko mawinan titiang malih pisan sekade wau wenten slogan titiang Puskor Indonesia bangga, bangkit, bangun. Artinya sangat luas sekali nih kok. Jangan sampai kita tidur terlalu lama. Apa yang terjadi di sekitar kita, nah itu tentu harus kita amati dengan bijak dan dengan cerdas. Enten taler ketika terpuruk mungkin nanti Suryan Titiang Tugus nanti menyampaikan bagaimana giat membangun keumatan ini. Jangan kita menjadi penonton di daerah kita sendiri, akhirnya kita akan menjadi kayak orang Betawi, asing di daerah sendiri. Inggih menawi wantah sapunika titiang Presiden Lurahan Atur pinaka sambutan titiang nyangro sepengaruh Ratu Ido dari Sang Risami taler titiang medaging pengabdi niki mang deje sami ledang magahang kayun nyarengin pemargin titiang ring Puskor Indonesia
di Korda Tabanan. Inggih wanda sapunika menawi wang titiang ngeluran atur nenten mengahri ngarso utawa nganyana unyuk lungsur titiang gengerno sinampura puputan titiang antuk ngujarang paramosanti. Om Santi 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 Om. Inggih, suk semua.